dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Erdi Baskoro, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung. Saat ini kita berada pada sesi kedua, pemirsa. Sesi pertama banyak hal yang disampaikan oleh Pak Erdi Baskoro terkait struktur organisasi dan wilayah kerja Perum Bulog Lampung. Pak Erdi Baskoro, sesuai dengan tema kita adalah penyerapan gabah bulog tahun 2025. Ini bagaimana proses penyerapan gabah yang dilakukan oleh Bulog kami selama ini? Silakan. Terima kasih Pak. Kembali lagi mengenai penyerapan bulog baik itu gabah dan beras, kita sudah diatur melalui peraturan Badan Pangan Nasional nomor 14 tahun 2025 untuk gabahnya Pak. Dan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 16 untuk berasnya. Di mana sesuai peraturan nomor 14 bahwasanya Bulog untuk menyerap gabah petani alias gabah kering petani itu di harga 6.500. 6.500. Ya, betul sekali. Kemudian saluran serapannya kami laksanakan dengan skema jemput gabah langsung ke petani atau poktan ataupun kapoktan. Namun untuk mengoptimalkan penyerapan strategi di tengah perjalanan, kantor pusat menetapkan strategi baru, yaitu kita ikut kerjasama dengan mitra penggilingan untuk mereka mengakomodir atau istilahnya mengkolektifkan gabah-gabah di sawah di sekitar pabriknya mereka. Jadi selain kita jemput gabah, kita juga optimalkan oleh mitra mereka mengumpulkan gabah-gabah di sekitar pabriknya untuk nantinya akan diolah. Tapi dengan catatan tetap mereka harus membayar di angka 6.500. Jadi kalau untuk petani atau kapoktan, Bulog sendiri akan bayar Pak. Ke petani langsung ataupun ke poktan ataupun ke kapoktan bisa dengan cash ataupun transfer. Nah, namun realitanya sekarang petani sudah modern Pak. Jadi mereka takut megang uang cash, jadi mintanya transfer. Karena takutnya kalau nanti sudah megang cash nanti resiko di jalan atau bagaimana. Terganggu sama istri Pak. Kemudian kalau yang untuk mitra penggilingan padi yang kita minta serap itu, jadi skemanya mitra itu menalangi dulu Pak. Karena mitra biasanya punya modal, sehingga untuk mengikat ke petani di sekitarnya mereka akan nalangi dulu membayar 6.500, kemudian akan meminta ganti kepada Bulog. Dan koordinasinya bisa lebih mudah. Betul. Dan dengan nyerapan GKP ini bukan berarti kita GKP hanya GKP aja Pak, bukan GKP harus kita olah menjadi beras. Nah, untuk itu pada tahun ini kita juga kerjasama dengan mitra-mitra pengering dan penggilingan. Karena sejatinya untuk khusus Kanwil Lampung atau Bulog Lampung itu hanya memiliki satu pabrik Pak, dengan kapasitas 120 ton per hari untuk pengeringannya dan kapasitas gilingnya 6 ton per jam. Itu saya rasa pasti tidak akan mengcover untuk produksi panen di Lampung ini. Makanya kami gandeng mitra penggilingan padi atau pengering itu sudah sebanyak 159 mitra Pak. 159 mitra di satu provinsi Lampung dengan total kapasitas pengeringannya mencapai 6.660 ton per hari. Kalau lihat angkanya kayaknya gede, tapi ternyata itu masih belum ada apa-apanya Pak. Dengan panen yang ada di Lampung ini. Itu yang tersebar di seluruh setiap kota. Namun kembali lagi kepada hierarkinya, bahwasanya penugasan penyerapan bulog itu hanya sebatas 10 sampai dengan 20%. Jadi dengan target yang ada itu memang yang diberikan bahwasanya negara memberikan tugas kepada Bulog untuk 3 juta ton seluruh Indonesia itu hanya sebatas 10 sampai dengan 20% dibandingkan produksi nasionalnya Pak. Jadi memang kejadian bahwasanya memang kita nggak akan bisa maksimal mengambil semuanya karena memang keterbatasan di kamar kita. Pak Edi, jadi ini terkait apa yang disampaikan Pak Edi, karena kan penyerapan gabah insya Allah juga targetnya juga semakin meningkat. Apalagi juga target produksi padi juga meningkat. Itu secara umum penyerapan kita itu berapa persen? Kalau penyerapan kita yang sekarang kita lakukan Pak ya, alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai 48%. Dari total 158.000 ton, kita sudah mencapai kurang lebih 79.000 ton Pak. Sudah mencapai setara beras Pak. Setara beras. Tapi kalau kita lingkapkan di jejak induk gabah, saya baca sedikit nanti karena memang agak rigid Pak. Untuk mengenai gabahnya, per hari ini kita sudah realisasi sebanyak 121.000 ton gabah. 121.000 ton gabah kering. Dan kalau berasnya kita sudah mendapat pengadaan sebanyak 11.900 ton beras. Makanya totalnya sudah mencapai 76.800 ton
setara beras. Dan insya Allah kalau akhir tahun sesuai ini nggak ada masalah. Insya Allah kalau memang ini diperpanjang tidak hanya pada sampai April, kami yakinkan bahwasanya target sebanyak 158.000 ton yang dibebankan oleh Kandil Lampung pasti akan tercapai. Dengan harga 6.500. Gabah 6.500 dan beras 12.000. Oke. Pak Erdi menarik ini. Tapi memang juga pemirsa Tegar TV ya, mungkin juga pemirsa Tegar TV itu salah satunya adalah produsen. Bisa jadi mitra kita juga. Iya. Itu soal kriteria gabah dan beras yang diserap oleh Bulog itu Pak. Nah, Oke. Kalau gabah sudah saya sampaikan tadi yang banyak bahwasanya itu inequality. Cuman dalam setiap sosialisasi kita kepada Poktan, Gapoktan yang ditemani oleh Babinsa dan Penyuluh, karena selama ini kita kerjasama Pak dengan Babinsa dan Penyuluh. Kami ada grup Pak, grup jemput gabah yang terdiri dari teman-teman Babinsa dan Penyuluh. Benar. Jemput gabah. Jadi maksudnya karena mereka yang mengetahui kapan daerah itu tanam waktu itu dan mengetahui prediksi panennya Pak. Dan biasanya teman-teman Babinsa yang menguasai wilayah Pak, teritori mereka lebih paham Pak. Jadi mereka bisa mengarahkan kita kapan dan di mana panen itu terjadi. Makanya kita bikin grup. Nah, untuk kriteria sebagaimana saya sampaikan itu adalah inequality Pak. Jadi cuma setiap sosialisasi saya sebalikkan lagi, kalau setiap sosialisasi kita selalu minta kepada petani, tolong dong panen ketika gabah memang saatnya panen. Jangan aji mumpung, dalam arti belum waktunya panen kok dipanen. Ataupun jangan sampai yang harusnya sudah kering kok dibasah-basahkan agar berat. Nah, kita nggak mau seperti itu lah. Walaupun ada terjadi Pak, itu mungkin saya rasa oknum ya. Saya yakin petani kita insya Allah sudah sadar Pak akan itu. Jadi saya yakin itu oknum, namun selalu kita sampaikan tolonglah kalau memang kita beli gabah adalah gabah yang memang sudah siap panen. Apa yang diberikan petani kan juga akan diberikan negara kita Pak. Negara sudah memberikan angka 6.500, saya rasa itu sudah sangat luar biasa buat para petani Pak. Itu yang kedua Pak. Terus yang kedua untuk kriteria berasnya, sebagaimana Perbadan Pangan Nasional nomor 16, kita syarat-syaratnya kualitasnya yaitu dia jenis berasnya adalah beras medium dengan kadar air 14%, kemudian brokennya maksimal 25%, dan menirnya juga maksimal 2%, dan memiliki derajat sosok adalah 95%. Ada syarat-syarat tambahan yaitu tidak berbau dan dijamin beras itu pasti segar. Itulah kriteria beras untuk medium yang kita ambil atau kita serap dengan harga 12.000. Karena setelah diserap dari petani, terutama pada saat panen, terutama nanti akan disimpan di gudang ya. Betul. Karena kerja dengan pangan pemerintah Pak. Iya. Makanya kita butuh dengan kadar air 14% Pak. Dengan kadar air 14% itu adalah kadar air di mana beras akan bisa disimpan dengan masa yang lebih lama dibandingkan kadar air di atasnya. Dan kualitasnya itu ya kalau kita gelontorkan dari gudang, kualitasnya harus bagus ya, supaya bisa dikonsumsi masyarakat ya. Beras segar kan Pak ya. Betul. Pasti masyarakat akan suka dengan beras segar yang menghasil produknya mereka sendiri kita konsumsi lagi. Ini terakhir Pak, ini menarik ini Pak Erdi Baskoro ini. Stok beras kita itu sendiri di gudang ya barangkali yang dikuasai Bulog Lampung ini. Betul. Sampai sekarang sudah mencapai 72.000 Pak. Kenapa kok tadi agak beda sedikit dengan jumlah yang saya sampaikan tadi 78 pengadaannya, karena sejatinya pengadaan kita dari GKP Pak, kemudian diolah menjadi beras dan itu ada di Mitra Makron Pak. Dan sampai sekarang masih proses terus Pak. Jadi stok kita ini sampai sekarang kurang lebih 72-76. Saya yakin kan hari ini mungkin sudah sampai 75.000 ton dan itu akan bertambah seiring dengan proses produksi di Mitra Makron kita Pak. Dan saya yakinkan insya Allah nanti ketika ini setelah selesai di masa pengadaan, kalau dikonversi sisanya ada 75.000 ton lagi ke beras, mungkin bisa nambah sekitar 40.000 ton, ditambah yang ada stok kami kurang lebih ada bisa jadi sekitar 130-140.000 ton stok akhirnya. Dan untuk yang sekarang aja sudah mencapai 75.000 ton itu sudah sangat aman sekali untuk cadangan pangan pemerintah di Provinsi Lampung. Oke, menarik ini. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, diskusi kita pada sore ini sangat menarik bersama Bapak Edi Baskoro, Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Lampung. Banyak hal yang dikuasai ini Pak Edi ini menguasai banget ini kayaknya. Karena itu tarik pengalamannya ada di mana-mana ya. Tapi yang terakhir ini Pak, karena kita yang menarik soal harga pembelian gabah. Bagaimana Bulog menentukan harga pembelian gabah dengan beras dari petani?
kalau pembelian gabah ataupun beras kan memang kita ikuti aturan Pak ya. Jadi Bulog tidak menentukan sendiri, tapi dari pemerintah yang menentukan Pak. Melalui HPP, harga pokok pembelian yang ditetapkan oleh Bappenas, maka pembelian gabah any quality adalah 6.500. 6.500 itu Itu Pak. petani harus tahu benar. Harus tahu benar Pak, bahwasanya Bulog membeli 6.500 Pak. Dan di lapangan nggak ada permainan. Kita dari Bulog yakinkan tidak ada Pak. Iya. Karena apapun itu bisa dicek bahwasanya kita membayar poktan, akal bahkan ke petani langsung itu 6.500 Pak. Itu tidak mengganggu distribusi dia ke akun kami Pak. Karena biaya angkut dari tepi sawah atau tempat penjemputan gabah itu ke pabrik kita atau pabrik mitra kita itu dibiayai oleh Bulog Pak. Jadi petani tidak bayar lagi. Jadi petani hanya menerima uang 6.500, masalah angkutannya ini biarkan Bulog yang jemput, Bulog yang membiayai. Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini, sesi ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.